Si Ibu. Iya, mau beli apa, Bu? Mau beli beras dong, 2 liter sama telur 1 telur. Sebentar ya. Ini Bu belanjaannya, totalnya 50.000. Saya lagi belum ada duit, Bu. Saya utang dulu ya. Oh, ya udah nggak apa-apa. Nanti masukin aja ke tasnya. Oke, terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Isi, Bu. Iya, Bu. Mau beli apa? Beli gula, teh, sama kopi. Gula, teh, sama kopi sebentar ya. Ibu belanjanya total 30.000. Bentar ya. Iya. Aduh Bu, di dompet saya ketinggalan. Saya bisa kasih boleh nggak? Sudah nggak. Kasih ya Bu. Oke, sama-sama. Ya Allah, badanmu panas, nak. Aduh, nak, buat beli beras aja susah, buat beli nasi aja susah, apalagi beli obat. Sabar ya, Ayo lagi coba cari kerja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana ya? Bu. Assalamualaikum Ibu, mohon maaf nih Ibu, sebelumnya Ibu. Kan Ibu kan udah beberapa kali ya beli dari rumah saya tapi belum bayar. Nah saya jadi bingung nggak bisa buat balik modal. Kira-kira Ibu bisa bayar hari ini ya Bu? Cuma bingung banget Ibu. Aduh, maaf ya Bu, gimana ya? Saya belum bisa bayar utang sekarang, soalnya anak saya lagi sakit. Saya juga udah coba minjem ke tetangga, nggak ada Bu. Gimana Bu? Oh gitu ya, udah semoga lekas sembuh ya Bu. Sabar ya Bu. Makasih ya Bu. Oke. Assalamualaikum. Bu. Assalamualaikum. Siapa sih? Bu. Waalaikumsalam. Nah, Bu, mohon maaf nih kamu sebelumnya. Ini aku mau nanti utang Ibu boleh nggak sekarang? Soalnya saya nggak punya modal lagi buat jalan. Kan nggak sering utang toko saya. Boleh dibayar hari ini nggak? Ya iyalah, aku langsung dibagi lagi. Paling berapa sih? Udah besok aja saya sibuk. Bu. Bu Tami, Bu Maul, kenapa nih Maul? mau cari gula nih Bu. Oh gula, boleh? Oh iya, ngomong-ngomong kenapa nih Bu, mukanya kok kelihatan sedih begitu? Ini Bu, banyak sih yang beli toko saya, tapi banyak yang pada ngutang, jadi saya bingung gimana balik modal buat jualan. Sebelumnya udah coba ditagih belum Bu? Udah Bu, tapi alasannya ada yang sakit, nggak punya uang dan lain-lainnya, jadi saya pusing gimana. Oh, jadi problemnya Ibu kekurangan modal buat warung Ibu. Iya Bu, betul. Jadi gini Bu, saya kan anggota Koperasi Syariah Manbaul Rizki Investama. Kalau misalkan Ibu mau pinjem uang juga buat modal bisa nih Bu, dengan cara jadi anggota di koperasi tersebut Bu. Oh bisa? Iya Bu, bisa. Oh, kayaknya ini jalan solusi saya biar bisa dapat modal. Iya Bu, karena kan kemarin saya juga kekurangan modal buat usaha jahit saya. Terus karena saya anggota di koperasi tersebut, jadi saya mengajukan pinjaman.
Wah, boleh banget nih Bu Maul. Boleh ajarin saya nggak biar bisa jadi anggota? Boleh Bu, besok ikut sama saya ya ke Wah, koperasi. boleh banget nih. Makasih banget Maul. Udah bantu saya. Oke, ditunggu ya Bu besok. Oke, gulanya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 4B jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang beranggotakan saya Maulinda Nurlatifah Zahra dengan 3 NIM terakhir 019, kemudian ada Dewi Sabrina Absari, ada Tuti Sri Utami, ada Anita Faidatul Husna, Anissa Putri Mawarni, dan Anissa Ishanifah. Di sini sebelumnya mohon maaf Pak apabila mengganggu waktu Bapak. Jadi maksud dan tujuan kami menemui Bapak yaitu adalah untuk melakukan wawancara terkait dengan Koperasi Syariah Manbaul Rizki Investama Pak. Apakah Bapak berkenan untuk kami wawancarai? Insya Allah berkenan. Mungkin bisa diperkenalkan nih Pak, siapa nama Bapak? Nama saya Andi Nur Rahman SHI. Saya di sini sebagai Ketua Koperasi Jasa Syariah Manbaul Rizki Investama. Oke, seperti yang kita ketahui nih Pak, lembaga keuangan mikro ini kan salah satunya ada yang namanya koperasi ya Pak. Baik itu koperasi yang konvensional maupun koperasi yang syariahnya. Nah, kalau koperasi konvensional kan mungkin teman-teman udah banyak yang tahu juga nih. Akan tetapi untuk koperasi syariah ini mungkin masih banyak yang belum tahu Pak. Jadi menurut Bapak sendiri apa sih arti dari koperasi jasa keuangan syariah itu Pak? Koperasi Jasa Keuangan Syariah itu pada dasarnya adalah berprinsip keterbukaan, terus prinsip bahwa semua adil, prinsip bahwa semua merasakan apa yang harus dirasakan. Misalkan ketika rugi ya dia bersiap untuk mendapatkan kerugian bagi orang yang memberikan investasi di koperasi. Ketika dia mendapatkan keuntungan, tentu keuntungannya bersamaan dengan seberapa usahanya itu berjalan gitu. Jadi koperasi jasa syariah ini lebih menekankan kepada prinsip keadilan, prinsip kejujuran, dan tentu juga prinsip bahwa semua kita semua berkeinginan untuk membangun umat Islam pada tentunya. Koperasi Syariah Manbaul Rizki Investama ini kan termasuk dari koperasi jasa keuangan syariah ya Pak. Boleh dijelaskan gak sih Pak terkait dengan profil koperasi dan sedikit secara singkat nih tentang latar belakang berdirinya awalnya Pak? Latar belakang Koperasi Manbaul Rizki Investama ini pada dasarnya adalah sebuah inisiatif atau inisiasi dari Almarhumlah Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SQ untuk bagaimana menumbuh kembangkan alumni Asidikiyah, bagaimana bisa memberikan kontribusi besar buat alumni Asidikiyah, bagaimana juga bisa saling menguatkan sesama alumni Asidikiyah. Tapi pun tidak hanya alumni Asidikiyah, pada akhirnya kita berjalan semua yang berkaitan dengan keumatan atau ada beberapa stakeholder yang pada akhirnya bekerja sama dengan koperasi, pada akhirnya memberikan manfaat, insya Allah ya bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia. Jadi diinisiasi oleh Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SQ pada tahun 2019 kami berdiri, dan tahun 2020 kami diresmikan oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin pada saat itu menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan latar belakangnya tentu adalah seluruh alumni Asidikiyah yang memang concern di bidang perekonomian bergabung, dan concern yang di bidang hukum termasuk saya ya bergabung, sehingga kita ingin alumni Asidikiyah itu semua mendapatkan manfaat keekonomian dari adanya koperasi. Jadi insya Allah Koperasi Manbaul Rizki Investama ini bukan hanya untuk alumni saja sebenarnya, tapi juga untuk pondok pesantren Asidikiyah dan tentunya bagi bangsa Indonesia,
karena kita juga insya Allah akan akan ikuti peraturan yang ada, tentu misalkan bayar pajak dan menumbuhkan ekonomi kepada sekitar masyarakat atau alumni yang kita biayai. Tentu kalau koperasi kan dari kita untuk kita oleh kita. Jadi bagaimana koperasi ini bukan milik satu orang tapi milik anggota. Jadi keuntungan bagi anggota adalah mendapatkan mendapatkan keuntungan yang sama. Jadi ketika ada laba atau ada keuntungan pada saat sisa hasil usaha, kita sampaikan kepada seluruh anggota bahwa tahun ini kita mendapatkan keuntungan seperti ini dan kita akan bagi rata sesuai dengan keanggotaannya dia masuk. Misalkan dari awal di 2019 dia jadi anggota, tentu akan berbeda ketika dia baru masuk di tahun 2023. Tentu semua itu visinya adalah meningkatkan ekonomi alumni dan masyarakat Indonesia, dan misinya adalah memberikan pembiayaan kepada alumni Asyidikiyah dan masyarakat Indonesia untuk memperluas, membuka jaringan, meningkatkan taraf hidupnya gitu, dengan dia usaha yang awalnya mungkin usahanya hanya kisaran di angka 100 juta, coba kita tingkatkan menjadi 500 juta atau 1 miliar, sehingga mereka akan menikmati usahanya itu sebagai suatu keberkahan gitu buat alumni sedikit. Lalu apa saja produk-produk dan layanan yang dimiliki oleh koperasi ini? Layanan koperasi Imam Baul Rizky Investama saat ini satu adalah pembiayaan kepada anggota koperasi. Yang kedua adalah pemberangkatan umroh. Yang ketiga kita memberikan mari consulting atau memberikan konsultasi kepada pesantren-pesantren yang ingin menuju digitalisasi koperasi. Terus yang keempat, kita juga memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat Indonesia, karena kita sudah bekerja sama dengan Yayasan Inotek dan lembaga pembiayaan dana bergulir Kementerian Koperasi untuk mengedukasi seluruh koperasi di Indonesia agar bisa menjadi koperasi yang survive. Karena sekali lagi alhamdulillah koperasi alumni Asyidikiyah atau koperasi Imam Baul Rizky Investama ini pada akhirnya kita bertahan di saat pandemi, dan alhamdulillah kita juga memberikan surplus pada pandemi 2020, 2021, 2022. Kita tidak hanya bertahan tapi kita mendapatkan surplus yang luar biasa. Itu yang membuat kita menguatkan diri untuk bisa lebih baik lagi. Lalu apa saja syarat untuk bisa menggunakan layanan simpan pinjam di koperasi ini? Syarat utamanya satu, dia adalah utamanya adalah alumni Asyidikiyah. Dia guru di Pondok Pesantren Asyidikiyah dan dia pernah mengaji di pesantren Asyidikiyah, karena di pesantren Asyidikiyah itu ada pengajian bulanan, mingguan, atau ada 2 mingguan atau sebulanan gitu ya. Jadi mereka yang pernah ikut mengaji di pesantren Asyidikiyah, dan yang kedua juga mereka juga yang ingin menjadi anggota, sehingga mereka bisa saja umum anggotanya di luar dari Asyidikiyah, bisa saja, karena ada beberapa di luar dari alumni Asyidikiyah kita biayai karena dia sudah menjadi anggota. Jadi persyaratannya pertama, dia berkenan untuk membuat surat pernyataan bahwa bersedia untuk menjadi anggota. Yang kedua, membayarkan simpanan wajib, simpanan pokok. Lalu yang keempat, tentunya ketika ada kegiatan di koperasi, dia hadir
meskipun itu Zoom meeting gitu. Jadi syaratnya sih semudah ya, bayar simpanan wajib, simpanan pokok. Simpanan pokoknya 10.000, simpanan wajibnya 20.000 per bulan. Nah, syaratnya nggak terlalu berat, mungkin bagi sejumlah orang ya, tapi semua itu kenapa kita kita selaraskan dengan angka segitu, karena kita khawatir kalau terlalu besar justru anggota banyak yang nggak minat gitu. Karena dulu sasarannya adalah santri-santri atau mahasiswa mahasiswa matali di pesantren Asy-Dikiyah. Jadi kalau ada yang ingin mengajukan pembiayaan, mereka yang yang ingin mengajukan itu memberikan RAB, rencana anggaran biaya, rencana anggaran belanja, sehingga ketika dia mau berusaha, dia mengatur, oh iya kalau saya belanja ini dia akan mendapatkan keuntungan seperti ini, sehingga kita tidak melakukan kesalahan secara analisis gitu, sehingga mereka secara sadar bahwa keuntungan ini lagi-lagi sudah dihitung secemat mungkin. Selain itu juga produk ini juga menginginkan agar para yang kita biayai itu kita berikan keluasan jaringan. Misalkan ketika dia jualan sapi atau kambing atau ayam atau apa gitu ya, kita tidak hanya membiayai, tapi kita juga memberikan peluang usaha. Misalkan ada teman-teman kenal kita di luar dari alumni Asy-Dikiyah atau restoran atau apa, kita tawarkan, ayo saya ada produk sapi, ada kambing, ada ikan, ada ayam, mau nggak kerjasama, kita ada produknya. Jadi kita juga dalam bahasa ekonominya disebut namanya channeling. Jadi kita memberikan memberikan kerjasama kepada alumni atau pada anggota yang sudah kita biayai. Langsung ke pertanyaan berikutnya, yaitu kira-kira akad apa saja yang digunakan dalam produk simpan pinjam di koperasi ini ya Pak? Akad yang dilakukan adalah murabahah, mudharabah, sama ijarah. Sejak berdirinya langsung kita daftarkan di Kementerian Koperasi, lalu kami juga melakukan perubahan di tahun 2021, sehingga kami juga terdaftar juga di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi tidak hanya di Kementerian Koperasi, kami juga terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Apa sajakah keunggulan dari Koperasi Syariah Aman Baul Rizki Investama ini dibandingkan dengan koperasi lainnya nih Pak? Ini kan bisa dibilang bahwa ini sebenarnya nggak baik juga menurut saya ya. Saya sampaikan ini, bagi kami mengejar keberkahan. Jadi kami koperasi ini berusaha untuk mengejar keberkahan di pesantren Asy-Dikiyah. Jadi ketika kami hadir di 2019 sampai sekarang, alhamdulillah ketika mendapatkan sisa hasil usaha, keunggulannya adalah mencari berkah dengan memberikan memberikan bingkisan lebaran kepada guru-guru Asy-Dikiyah yang jumlahnya lebih dari 900 orang. Jadi alhamdulillah kita sudah melakukan itu di tahun kedua, ketiga sampai sekarang. Jadi konsepnya memang keunggulannya ya, kami pertama juga mengejar keberkah kepada guru-guru. Yang kedua tentu kita mengutamakan kejujuran, detail, dan kita juga keunggulan utamanya adalah kita sudah digital. Dengan Simari online kita sudah digital. Jadi bagi orang yang menganggap bahwa pesantren itu adalah kaum kolot dan segala macam, kami sudah melakukan itu di 2019 sampai sekarang. Jadi kami sudah digital. Alumni Pondok Pesantren Asy-Dikiyah insya Allah sudah melek digital. Wah,
Nah, tadi kan Bapak sudah menyebutkan bahwasanya koperasi ini telah memanfaatkan teknologi digital berupa aplikasi Simari Online ya Pak. Nah, bisa ya tolong dijelaskan kembali Pak terkait dengan aplikasi Simari Online ini lebih lanjut lagi? Ya, Simari Online ini lebih mirip dengan M-Banking ya. Jadi di situ ada simpanan pokok, ada simpanan wajib, ada buat transaksi, ada buat donasi, ada buat untuk transfer dan segala macam. Itu semua mirip sama dengan M-Banking. Tapi utamanya bahwa apa yang kita lakukan, misalkan ada yang melakukan pembiayaan. Jadi kita tercatat di situ bahwa kita dibiayai oleh koperasi dengan jumlah ini, batas waktunya ini, tanggal penandatanganannya atau akadnya pada hari ini, dan jangka waktu atau jatuh temponya tanggal berapa atau bulan berapa. Jadi kita detail sampai sedetil itu, dan kita juga ada kewajiban kewajiban pengurus untuk menanyakan bagaimana proses usahanya, apakah ada kendala atau apa, sehingga kita bisa bantu di bidang apa sehingga usaha itu bisa berlanjut. Jadi tidak hanya membiayai, tapi kita juga memberikan peluang usaha. Waalaikumsalam, Nak. Baru pulang. Ya, aku habis pulang. Sini duduk, Ibu mau minta tolong. Kemarin Ibu saya dipinjemin di lokasinya. Nah, ada tuh aplikasi apa ya? Oh iya, Simari. Nah, tolong dong biar Ibu bisa melihat ini banyak lokasinya di mana ya? Aku bingung. Coba Ibu aku lihat dulu. Mana aplikasinya? Cara biar ngecek pinjaman Ibu itu gimana? Kesimpulannya adalah lembaga keuangan mikro atau LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau Pembiayaan dalam usaha skala mikro pada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Nah, tujuan dari LKM sendiri yang pertama itu meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, lalu yang kedua ada membantu meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat, lalu yang terakhir ada membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, lalu juga investasi dan juga simpanan dengan polanya yaitu bagi hasil sebagai bagian dari koperasi yang bersangkutan. Koperasi Jasa Keuangan Syariah BNT adalah usaha balai mandiri terpadu yang kegiatannya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi ekonomi pengusaha kecil, bawah, dan menengah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Nah, salah satu contoh dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah Koperasi Manbaul Rizki Investama yang didirikan oleh Ikatan Keluarga Alumni Asidikiyah yang bergerak di bidang unit simpan pinjam, kemudian juga pembiayaan syariah, kemudian ada konsultasi SDM dan manajemen, ada jasa desainer, kemudian perdagangan umum, produksi dan investasi, peternakan hewan, dan lain-lain. Nah, koperasi ini berdiri pada tahun 2019, kemudian diresmikan langsung pada tanggal 7 Maret 2020.